Halo, selamat pagi Sobat Universitas Bina Sarana Informatika. Jumpa lagi bersama saya Sumarana. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4, di mana pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang peralatan untuk melakukan pengkabelan atau cramping. Oke, di sini saya membawa beberapa alat cramping atau cramping tool, juga beberapa bahan serta pendukung, alat-alat pendukung lainnya. Oke, di sini saya punya contoh yang pertama. Ini ada cramping tools yang warna orange ini, ya. Ini merupakan cramping tool standar, di mana cramping tools ini hanya bisa untuk melakukan pengkabelan RJ45, ya, atau yang terdiri dari 8 pin, ya. Jadi dia hanya bisa untuk cramping kabel jaringan saja, ya. Di sini kalau kita lihat ini, ya, ini merupakan tempat RJ45 untuk dilakukan pengcrampingannya. Oke, kemudian contoh yang kedua ini yang warna hijau. Ini dia mempunyai beberapa buah soket, ya. Di sini yang pertama ada yang 8, ini untuk RJ45. Kemudian ada juga yang 4. Nah, yang 4 ini bisa kita gunakan untuk melakukan cramping RJ11, di mana RJ11 ini bisa digunakan untuk telepon. Ya, jadi cramping ini selain bisa digunakan untuk jaringan, juga bisa untuk melakukan pengcrampingan kabel telepon. Ya. Kalau yang ini hanya untuk jaringan saja, ya, atau RJ45 saja. Nah, kemudian ini ada contoh lagi. Ini sama, ini juga cramping tools, tapi cramping tools ini digunakan untuk melakukan cramping dengan RJ45 khusus. Bedanya di mana dengan RJ45 yang lain? Ya, nanti kita akan lihat di belakang, oke? Nah, kemudian ini ada cramping tools juga. Cramping tools yang ini, ya, ini khusus untuk melakukan cramping RJ45 tapi yang Cat 6, ya. Kalau yang biru ini untuk melakukan cramping tools RJ45 yang Cat 5E ke bawah, ya. Ini juga Cat 5E ke bawah, dan ini juga untuk Cat 5E ke bawah. Nah, untuk yang ini, ya, ini untuk melakukan pengcrampingan RJ45 pada kabel Cat 6, ya. Oke, ini beberapa alat yang digunakan. Contohnya, kita bisa menggunakan semuanya atau salah satu saja. Untuk prakteknya nanti kita akan lihat di belakang. Oke, setelah alatnya, sekarang kita lihat bahan-bahannya. Oke, sekarang kita masuk kabel, ya. Ini merupakan bahannya. Nah, di sini saya akan membawakan dua buah jenis kabel. Ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada kabel yang lebih kecil dan ini lebih besar. Ya, ini ukurannya berbeda. Ya. Biasanya, ya, perbedaan ini tergantung dari kategorinya. Ya. Untuk Cat 5E ke bawah, ini biasanya ukurannya lebih kecil daripada Cat 6. Ya. Untuk lebih jelas detailnya di sini, ini bisa dilihat. Ada keterangan di sini, ya, di kabelnya. Oke, di sini ada tulisan Cat 5E. Oke. Yang menandakan bahwa kabel di sini ini merupakan jenis kabel Cat 5E. Ya. Kemudian untuk yang lebih besar ini, nah ini ada keterangannya Cat 6. Ya. Keduanya sama-sama merupakan kabel UTP, ya. Di mana kabel UTP ini merupakan kabel yang berpilin yang terdiri dari 8 buah kabel, ya. Jadi nanti kita akan lihat isinya. Oke, kemudian ini adalah bahan yang kedua, yaitu RJ45. Nah, RJ45 itu macam-macam, ya. Nah, ini adalah RJ45 yang standar, ya. Jadi yang standar ini merupakan RJ45 yang terdiri dari 8 buah pin, ya. Jadi kalian bisa lihat, ya, atasnya ini ada pinnya, ya, yang kuning-kuning ini. Nah, kemudian ini
tempat untuk memasukkan kabelnya dari sini. Oke, ini RJ45 yang biasa. Nah, RJ45 jenis ini biasanya digunakan untuk Cat 5E ke bawah, ya. Jadi Cat 5, Cat 5E, Cat 5 ini boleh menggunakan RJ45 yang ini. Nah, kemudian ada juga RJ45 untuk Cat 5E yang khusus. Yang tadi saya bilang ada cramping khususnya. Bedanya di mana? Nah, di sini kalau kita lihat, nah, di sini ini kalian bisa lihat di mana RJ45 ini bagian belakangnya ini bolong, ya, bagian belakang sininya bolong, ya udah untuk meletakkan kabel. Tapi kabelnya itu tembus, ya. Di sini juga bolong. Oke, sebentar. Nah, ini kalian lihat bolong. Ya, ini yang khusus. Ya. Bedanya dengan yang 5 tadi yang biasa, ya kalau yang 5 yang tadi, ini kalian masukkan kabel di sini, ini belakang sini ini tidak bolong, ya. Nanti kita akan lihat bedanya, ya. Nah, ini nggak bolong. Sedangkan yang ini bolong belakangnya. Jadi untuk RJ45 jenis ini kenapa dia bolong belakangnya? Nah, ini tujuannya untuk mempermudah si teknisi dalam melakukan pengcrampingan. Dimana dengan bolong seperti ini, ujung bolong seperti ini, maka kemungkinan gagal ketika melakukan cramping tool itu bisa ditekan, ya. Kalau yang ini, yang biasa ini kemungkinan ketika memasukkan kabel ini hanya ada di tengah, tidak sampai ke penggigitnya, ke kuningan ini, sehingga kemungkinan gagalnya itu besar. Nah, kemudian ini ada RJ45E ke bawah juga, sama seperti yang tadi, ya, ini yang khusus, ya. Jadi ini bolong juga nih, bagian depannya ini bolong. Kemudian belakangnya juga bolong. Perbedaannya ini terdapat coakan, ya, di bagian belakangnya ini. Ini ada coakan karena ukuran kabel untuk Cat 6 ini lebih besar, ya. Jadi ini RJ45 untuk Cat 6, ya. Bagian belakang ini lebih besar karena kabel yang masuk ini ukurannya lebih besar, ya. Ataupun ada juga RJ45 yang benar-benar khusus untuk Cat 6. Ini biasanya terdiri dari beberapa bagian, ya. Ini ada 3 bagian, ya. Ini RJ45 ujungnya ini untuk melakukan cramping. Nah, yang ini untuk meletakkan kabelnya, ya. Jadi kabelnya diatur di sini dulu, nanti dimasukkan ke sini baru dilakukan cramping, ya. Oke, ini untuk RJ45-nya. Kemudian ada juga peralatan pendukungnya. Peralatan pendukungnya itu apa? Pendukungnya itu ini ada yang namanya Lancaster, ya. Lancaster ini digunakan untuk menguji apakah kabel yang kita cramping itu sudah bagus atau tidak, ya. Ataupun kabel yang sudah ada itu putus atau tidak, itu bisa dicek dengan menggunakan Lancaster ini, ya. Nah, Lancaster ini yang standar, ya. Artinya terdapat 2 bagian di mana untuk melakukan pengecekannya ini secara manual, kita pencet on, nanti di sini akan nyala lampunya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada juga di sini ini untuk yang digitalnya, ya. Ini yang digitalnya ini, ya. Ini kita tidak perlu melihat kabelnya yang nyala 1, 2, 3, tapi nanti kita langsung dapat hasilnya. Oh, kabel ini putus di sini. Oh, kabel yang ini urutannya sudah benar. Oh, kabel yang ini urutannya cross. Oh, ini strike. Ini dapat langsung kita ketahui hasilnya dengan menggunakan Lancaster yang digital ini. Oke, sekarang di sini saya akan coba untuk melakukan cramping. Di sini saya menggunakan kabel yang ini, ya. Di sini kalian lihat Cat 5E, ya. Ini jelas ya, Cat 5E yang ukurannya lebih kecil. Di sini saya akan gunakan yang standar dulu, ya.
Ini clamping tool yang standar yang warna orange. Nah ini ada penguncinya di sini ya. Jadi ini tidak akan bisa terbuka dengan lebar kalau di sini masih ada penguncinya ya. Caranya ini kita buka aja penguncinya. Nah, seperti ini. Nah, maka dia bisa terbuka dengan lebar. Nah, di sini ya perlu diperhatikan di sini. Di sini ada mata pisau, di mana pisau di sini terdapat sela ya, atau yang antara pisau atas dengan pisau yang bawahnya ini terdapat sisa ya, atau selah ya. Fungsi daripada pisau ini adalah untuk membuka kabel ya. Jadi kabelnya yang seperti ini, nah ini kan harus dibuka dulu nih ya, si isolasi luarnya ini ya, si kabel yang warna abu-abu ini harus dibuang dulu ya. Nah, ngebukanya itu dengan menggunakan yang ini ya, menggunakan pisau yang ini. Dan kemudian di sini juga kalau kalian lihat ya, ini ada pisau juga ya, tapi di sini rapat ya, tidak ada selahnya. Fungsinya buat apa? Ini untuk memotong kabel RJ45 kabel UTP-nya nanti ya. Jadi kalau misalnya kita membuka kabelnya terlalu panjang, ingin menguranginya atau menyesuaikannya, dipotongnya dengan pisau yang ada di sini. Kalau yang ini ya, ini nanti tempat untuk melakukan pengkrempingan, dimana untuk soketnya ini kita masukkan nanti RJ45-nya. Oke, kita coba. Sini saya gunakan yang atas ini. Oke. Nah, di sini ada penahan ya. Kalau kalian lihat seperti ini. Nah, ini ada penahannya. Jadi si kabel yang masuk ini ya, kalian lihat, ini tertahan. Jadi kalian untuk membukanya cukup segini ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi sama si pabriknya untuk membuka ukurannya kurang lebih segini. Tapi kalau misalnya kita mau belajar membuka segini, ini nanti agak sulit ya. Jadi saya gunakan yang di bawah sini, saya tekan tapi jangan full. Kalau full dia nanti terpotong ya. Jadi saya gunakan yang bawah, tapi setengah saja, hanya untuk membuka kulitnya saja ya. Nah, seperti ini kemudian terbuka seperti ini. Oke, saya buka kabelnya. Oke, nah seperti ini. Nah, di dalamnya sini ya, ini terdapat 4 pilin atau 4 pasang kabel. Di sini ada warna orange, kemudian berpasangan dengan putih orange, kemudian ada warna hijau berpasangan dengan putih hijau, warna biru berpasangan dengan putih biru, dan warna coklat berpasangan dengan coklat. Saya akan buka di sini. Ini seperti ini, kita buka dulu. Kita buka semuanya dulu. Nah, ini 8 kabel ya, kalian lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Warnanya itu putih orange, putih hijau, coklat, putih coklat, putih biru ya. Ini warnanya ya. Nah, di sini kita akan melakukan cramping untuk jenis sambungan strike atau lurus. Maka urutannya adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat ya. Urutannya kalian buat seperti ini. Putih orange, putih hijau biru ya, putih biru hijau, putih coklat ya. Nah, kemudian kita rapatkan kabelnya
Kita rapatkan. Jadi seperti ini kabelnya. Ya. Kemudian setelah dirapatkan, ini kita sesuaikan, kita potong ya. Panjangnya RJ45 itu kurang lebih segini ya. Maka kita potong nih nanti supaya dia bisa masuk ya. Saya potong. Potongnya menggunakan pisau yang bawah ya. Ya, supaya rata seperti ini. Kalau sudah ya, warna putih orange di sini, ini jadi ini ada RJ45, ini ada buntutnya ya, ada cantelan. Nah, ini cantelannya ada di belakang tangan saya ya. Di sini ada orange-nya, ada pin-nya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, ketika masukkan, usahakan kabelnya ini ikut masuk ya. Jadi si birunya ini, si isolasinya ini ikut masuk. Tujuannya apa? Supaya nanti lebih kokoh ya, kabel kalian lebih kuat. Kemudian pastikan lagi di sini kabelnya ya itu semuanya masuk ya. Kalian lihat di ujungnya sini ya. Kalian lihat ujungnya sini. Nah, ini usahakan ini semua kabelnya masuk tanpa ada yang tersisa. Oke. Kalau sudah, kita cramping dia ya. Ininya tetap tahan ya. Ini tetap dimasukkan supaya tidak berubah posisinya. Kemudian kita tekan dia ya, sampai si mata pisau yang di sini ya, yang bawah ini rata. Oke. Kalau sudah, nah ini sudah jadi ya. Jadi si isolasi kabelnya ini ikut di dalamnya. Ini jadi lebih kuat ya, tidak mudah untuk patah. Oke, ini untuk sambungan yang pertama sudah selesai ya. Nanti kita akan sambung di ujung yang berikutnya. Oke, ini ujung yang berikutnya. Oke, ini ujung satu. Nah, ini ujung berikutnya. Oke, ini ada ujung yang satu yang tadi ya. Kita buka seperti tadi. Oke, sudah terbuka seperti ini. Copot. Nah, sama seperti tadi, kita buka dulu. Kalau tadi kita menggunakan RJ45 yang biasa atau yang standar yang umum dipergunakan, sekarang kita akan menggunakan RJ45 yang khusus ya. Dimana RJ45 khusus ini kalau di pasaran dibilangnya RJ45 anti gagal ya. Kenapa anti gagal ya? Karena ketika ingin melakukan cramping itu semua kabel harus masuk terlebih dahulu. Jadi dikatakan dia anti gagal ya. Nah, ini urutannya tetap sama seperti tadi, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Kemudian kita satukan seperti tadi ya. Nah, di sini perbedaannya, saya tidak menggunakan cramping tools yang ini. Ya, tadi ini yang ini sudah kita gunakan. Sekarang saya akan menggunakan yang khusus. Ya. Oke. Sebentar. Nah, di sini saya akan menggunakan ini RJ45 khusus, di mana RJ45 khusus ini bagian depannya ini bolong ya. Jadi ketika saya masukkan kabel, ini saya masukkan seperti ini. Sebentar. Terlalu panjang. Oke, saya masukkan. Nah, ini ketika saya masukkan kabel, ini dia nyeplos ya ke belakang ya. Nah, ini dikatakan anti gagal. Kenapa? Ini kabelnya sudah lewat dari pin yang kuning sini, bagian si aluminium sini. Jadi
dikatakan dia anti gagal gitu. Nah, di sini kalau kita menggunakan cramping tools yang ini, yang biasa ini nanti ujungnya tidak terpotong. Ya. Bisa menggunakan ini, tapi nanti ini kerja 2 kali, ini harus kita buang. Si kabel ini kita buang, kan kita tidak gunakan. Makanya kita gunakan ya, ini, ya, cramping tool khusus. Dimana untuk cramping tool khusus ini di bagian ujungnya ada pisau. Ya, pisau ini berfungsi untuk memotong yang ini, lebihnya. Ya, caranya sama seperti tadi, kita masukkan seperti ini, kita dorong, ya. Di sini nanti ketika kita cramping, ini dia akan terpotong, nah, seperti itu, ya. Selesai. Hasilnya seperti ini, sama rapi, ya. Tapi dia dikatakan anti gagal. Ini ujung-ujung sini, ini kabelnya pasti sampai semua ke bagian aluminium yang ada di sini, di pinnya ini. Oke, kalau sudah, ini sudah jadi ya kabelnya. Ya, ini kabelnya untuk strike. Kita akan melakukan testing. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba terhadap kabel yang baru saja kita cramping. Nah, di sini saya menggunakan ini line tester sama seperti ini, ya. Tapi ini sudah rusak. Nah, saya gunakan yang ini. Ya. Ini masih baru. Kita coba. Nah, ini kita colokan, ya. Di sini ada soketnya, ya. Ini untuk RJ45 di sini, ya. Ini satu lagi kita colokkan di sini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini ada angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8, sama di sini juga 78. Nah, di sini ini kita tadi menyambungnya strike, berarti ketika di sini lampu 1 nyala, maka di sini harus nyala, 2 nyala, di sini pun 2 harus nyala, 3 di sini 3, 4 sini 4, ya. Kalau misalnya di sini 1, kemudian di sini nyalanya 4, ini sudah terbalik, ya. Itu sudah tidak bisa dipergunakan, ya. Sekarang saya akan lakukan uji coba. Saya on kan, di sini ada posisi on dan slow. Saya on kan dulu. Saya slow biar lebih lambat. Lihat 1, ya, nyalanya sejajar, ya. Oke, perhatikan 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8. Nah, ini artinya crampingan kita atau kabel yang kita cramping ini bagus, ya. Ini sudah bisa dipergunakan untuk kabel strike-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan pengcrampingan untuk jenis kabel ini, ya. Cat 6 di sini kalian lihat. Nah, kita akan melakukan pengcrampingan untuk Cat 6. Bedanya apa, ya, dengan Cat 5 yang tadi? Nah, kita kupas terlebih dahulu. Nah, dia perbedaan yang pertama di sini kenapa lebih besar? Pertama, dia ada ini, ya. Ini itu sebagai pemisah, ya. Jadi dia sebagai isolator. Jadi tiap-tiap kabelnya, ya, ini seperti bintang kalau kalian lihat ini. Sebentar, nah ini bentuknya seperti bintang. Jadi setiap kabel ini berada di relnya masing-masing seperti ini. Jadi lebih besar ukurannya. Oke, untuk ini saya buang dulu. Nah, untuk pengcrampingannya Cat 6 ini ada yang RJ45 seperti ini, yang biasa seperti tadi, ya, yang easy tadi, ya, yang anti gagal, atau juga kita bisa menggunakan yang RJ45 yang seperti ini. Kita testing. Pertama kita akan cramping dia menggunakan yang RJ45 anti gagal.
Sama seperti tadi, kita buka terlebih dahulu. Urutannya pun sama seperti tadi. Oke, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Oke, kita rapikan. Kita luruskan ya. Seperti ini. Sudah lurus. Nah, agak potong dulu sedikit. Terlalu panjang. Nah, ini kita menggunakan RG45 yang Cat 6 yang anti gagal. Saya masukkan. Nah, karena dia agak besar, ini masuknya pun agak perlu ditekan. Ya. Ini seperti ini, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Urutannya sudah benar. Kita akan cramping. Oke. Oke. Cramping. Oke. Selesai. Oke, kalian lihat di sini ya. Ini kabelnya sudah tergencet oleh pin kuningan yang ada di sini. Oke. Satu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang cramping tools yang memang khusus untuk Cat 6 ya, yang ini. Nah, ini. Yang pertama kali dilakukan ini besinya ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi masukkan besinya terlebih dahulu. Kemudian kita di sini dia tidak ada pisaunya. Jadi untuk membukanya tidak ada, maka saya tetap gunakan yang ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah. Nah, untuk memasangnya ya, saya buang dulu. Nah, ini kan tadi ada 4 pair ya, 4 pair atau 4 pasang ya. Ini kita buat seperti ini, putih orange atau putih orange, putih hijau, putih coklat, dan yang di atas ini nanti adalah putih biru. Nah, di sini ini part yang kedua dari RG45 yang Cat 6. Ini ada 3 lubang di sini. Kalau kalian lihat, 3 lubang di bawah, yang satu di atas kosong. Nah, ini dimasukkan ya. Jadi nanti dimasukkan ke sini ya. Nah, kita buka dulu. Oke, kita masukkan di sini. Yang di sini yang pertama ini putih hijau, yang kedua putih orange, yang kedua putih hijau, yang ketiga putih coklat. Kita masukkan. Nah, masuk seperti ini ya. Nah, ini setelah masuk, ini nanti putih birunya di sini. Oke. Sekarang kita buka dulu pilinannya. Saya buka. Setelah dimasukkan ya, dibuka ya. Pilinannya dibuka seperti ini.
Kemudian jangan lupa yang putih biru-biru pun dibuka. Nah, setelah itu kita akan urutkan. Oke, diurutkan. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita rapatkan. Nah, ini seperti ini jadinya. Kita lihat di sini. Ya. Nah, ini ada ukurannya ya, maka ini harus kita potong. Ya. Sebentar. Warna hijaunya nyelip. Oke, seperti ini ya, sudah diurutkan dulu kabelnya supaya ketika kita sudah potong tidak ada lagi kesalahan. Diperhatikan benar. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian kita potong. Oke. Nah, kemudian kita masukkan part yang ketiganya ya. Part tiganya tuh ini ya. Jadi kita masukkan di sini. Nah, ini sampai bunyi klek, nah, gitu. Oke. Setelah bunyi klek gitu, ya ada bunyi kleknya. Nah, ini kita dorong. Si besi ini kita dorong ke depan, masuk. Nah, seperti ini. Ya. Baru kita cramping. Ya, crampingnya itu dia masuk. Jadi seperti ini. Ya. Modelnya kita masukkan. Ini. Ya, ini masuk ke sini. Nah, ini nanti besinya akan ketekan di sini, dari sini. Ya. Saya akan tekan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Tertekan ya di sini dan di sini. Nah, ini tidak akan lepas. Ya. Oke, kalau sudah kita testing. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Ya, saya buat slow. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini kabel yang menggunakan Cat 6 khusus tadi. Ya. Yang ini yang Cat 6 anti gagal. Oke. Nah, ini untuk jenis sambungan strike ya, baik Cat 5 ataupun Cat 6, urutan kabelnya itu seperti itu, strike. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sekarang kita akan coba untuk crossnya. Oh ya, sebelum cross saya akan melakukan uji coba menggunakan line tester yang digital. Tunggu sebentar ya. Oke, sekarang kita akan melakukan testing ya. Ini kabel ini kita testing menggunakan line tester yang digital. Oke, kita nyalakan. Di sini kita nyalakan dulu. Nah, kemudian kita masukkan.
Nah, ini ujung satu lagi. Ini bisa jauh ya, terserah di mana. Kemudian di sini di menunya di sini kita pilih LAN, kemudian tes. Nah, kalau benar di sini ya ada tulisannya UTP pass. Ini tandanya tanda kabelnya oke, bagus. Oke. Kemudian kita coba yang satu lagi, yang Cat 5e ya. Ini yang Cat 5e yang tadi kita cramping, kita tes juga. Oke. Oke. Kayak gini. Kita tes. Nah, ini hasilnya pas. Kita tes. Oke. Pas, berarti bagus. Ya, di sini pas. Ya, kita cek tombol tes di sini. Nanti dia akan ngecek pas. Kalau gagal gimana, Pak? Oke, kita akan coba melakukan gagal ya di sini. Oke, ini kabel yang 5E tadi. Saya akan memutus ya kabelnya. Saya putus kabelnya. Oke, kita lihat dulu. Ini di tengah-tengah. Saya buka deh, saya kupas. Jadi ini ada tengahnya. Ini seperti ini ya kabelnya. Saya kupas dulu. Saya gunakan cutter di sini. Ini terlihat ya ada beberapa tadi ya, ada kabel-kabelnya di sini. Oke. Jadi ini Cat 5e yang tadi ya. Ini Cat 5e yang tadi, tapi di sini di tengah-tengah kabelnya nih saya buka ya. Nah, ini saya akan gunting ya. Saya gunting. Saya akan gunting misalnya kabel yang ke 8 ya. Berarti warna coklat 8 ya. 8 ini berarti warnanya coklat nih. Ya, ini akan saya gunting di sini. Oke. Putus ya. Oke, sekarang kita akan testing pertama dengan yang manual dulu, kita testing. Ini juga terpisah ya. Yang namanya LAN tester itu ini misalnya ini di lantai 1, ini kita bawa ke lantai 2 gitu. Nah, kalau yang manual gini, ini kita agak-agak kerepotan ya. Yang nyala misalnya di sini angka 1 ya, di sana angka 1-nya atau angka berapa yang nyala, di yang di sini nyalanya angka berapa, karena misalnya beda lantai kan kita nggak lihat nih. Ya, ini kelemahannya. Kalau yang manual ya. Kita masukkan seperti ini. Ya, kita testing. Kita slow. Ya, kabel warna coklat berarti warna ke-8 ya. Kita lihat angka ke-8 nanti. Ya, 8-nya nggak nyala ya. Sini lihat 8-nya nggak nyala. Ya, 8-nya nggak nyala. Kabelnya memang mati. Oke, saya coba warna kabelnya yang ini saya matikan dulu. Dan di sini misal saya warna biru ya. Warna ke-4.
Di sini ada warna biru nih. Nah, ini warna biru ini saya potong seperti ini, putus. Oke. Kita cek lagi, berarti harusnya angka 4 dan 8 ini mati. Ya, 4 ke skip ya, mati, dan 8 mati. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya, warna 4 sama 8 mati ya, karena memang kabelnya keputus. Oke. Nah, kalau menggunakan yang digital, kita gunakan ini ya. Dengan ini masih yang sama ya, warna biru dan warna coklat, kabel 4 dan 8-nya kita putus. Kita nyalakan. Kemudian kita tes. Ya, di sini ada LAN mode nomor 1. Kita tes. Nah, lihat di sini fail 4, 5, 7, 8 ya. Ini terbuka ya. Artinya ini berpasangan ya. 4, 5, 7, 8. Ini kan 4, 5 itu putih biru dan biru nih pasangannya. 7 dan 8 ya. Jadi ini fail, open di sini. Nah, kalau pakai yang digital seperti ini, langsung oh ini fail, ini tidak terhubung ya. Jaraknya itu ada jaraknya di sini ya, terlihat masih di angka 0 meter, berarti tidak jauh ya jaraknya. Oke, kita akan perbaiki, tapi kita langsung membuat kabelnya cross ya. Oke, untuk membuat kabel cross di sini ya, ini masih kabel yang tadi kita buka. Ini saya buang saja. Nah, seperti ini. Saya potong. Ya. Nah, ini kabelnya kita akan sambung dia menjadi cross. Nah, untuk menjadi cross ya, urutannya adalah putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat ya. Kita akan rubah di sini ya. Jadi ujung yang ini tetap, ini tidak berubah, dan ujung yang satu ini akan kita rubah ya. Ini akan kita rubah. Jadi kalau untuk membuat kabel cross itu yang satu saja ya yang berubah, yang satunya tetap jangan dirubah. Oke, di sini urutannya yang pertama putih hijau, kemudian putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat seperti ini. Putih hijau ya, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Kita rapatkan. Seperti ini ya. Kita luruskan ya. Oke, di sini saya menggunakan yang ini, yang anti gagal ya, RJ anti gagal yang bolong ya. Di sini kita tinggal masukkan ya, keluar. Di sini putih orange, putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Sudah benar. Kita akan cramping. Nah, oke. Putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Oke, kalau sudah kita cramping. Oke. Sudah. Kita akan melakukan testing.
Oke, untuk melakukan testing sama seperti tadi, kita colokkan di sini. Nantinya ya, karena ini kabel cross ya, di sini 1, maka dia tidak di satu di sini, tapi di angka 3. 2 di sini, angka 6 di sini yang hidup. 3 angka 1, 4 tetap, 5 tetap, 6 ke angka 2, 7 dan 8 tetap. Oke, kita lihat. Kita bikin lebih slow di sini. 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4, 5 tetap, 6 ke 2, 7 ke 8. Diperhatikan, 1, 3, 2, 6, 3, 1. 4, 5 tetap, 6 ke 2, 7 ke 8. Diperhatikan. Ya. Ini akan sulit kalau misalnya yang ini di lantai 1, yang ininya, yang temannya ini ada di lantai 2 atau lantai kesekian. Nah, ini kan urutannya nggak sama. Nah, ini akan bingung. Tapi tetap bisa digunakan gitu untuk ngecek. Ya, kita bisa saling komunikasi intinya. Oke, kita coba sekarang pakai yang digital. Oke, pakai yang digital. Kita colokkan. Kita nyalakan. Oke, kemudian kita tes, tombol tesnya ini ya, tes. Di sini langsung dibilang cross, ya. Kenapa fail? Ya, karena di sini bukan strike tapi cross. Ya. Tidak apa ini bisa digunakan karena di sini ada keterangannya cross bukan open. Kalau open itu tidak bisa digunakan, tapi kalau cross ini berarti kabelnya kabel cross. Ya, urutannya lihat angka 1 bertemu dengan 1 di sini, ketemu dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4, 5 tetap, 6 dengan 2, 7 dan 8 tetap. Ya, jenis kabelnya adalah ini cross. Ya. Oke, demikian untuk tutorial dari pemasangan RJ45, baik itu menggunakan Cat 5e ataupun Cat 6 ya untuk kabelnya. Juga berbagai macam cramping ya, ada yang mulai cramping yang biasa seperti ini, ataupun yang anti gagal seperti ini, ataupun Cat 6 yang seperti ini kita sudah gunakan. Kemudian untuk line testernya pun sebagai sarana menguji coba, baik yang analog ya seperti yang ini ya, yang ini, ataupun yang digital yang seperti ini, kita juga sudah bisa menggunakan. Semoga mahasiswa-mahasiswi sekalian dapat mempraktekannya di rumah dan menguji cobanya sendiri. Demikian pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.